Mati yang saya takdimi kepada seluruh para ustadznya, para alim alamahnya, para tokoh masyarakatnya, pada Bapak RT-nya, Ketua Majelis Taklimnya, Pak RW-nya, Pak RW hadirnya? Enggak. Cuti benar, masih punya cuti Pak RW ini. Semuanya tidak saya sebut satu persatu karena banyak ustadznya semuanya lah. Semoga kehadiran kita semuanya kumpul di majelis ini menjadikan wasilah buat kita adalah keberkahan dunia. Amin. Bahkan nanti insya Allah di akhirat. Amin. Selamat dunia, selamat akhirat. Apalagi di bulan yang sangat mulia, hari-hari yang luar biasa. Kata Jabir bin Abdullah, hari ini adalah afdhalul yaumad dunya. Afdhalul yauma fid dunya, hari paling afdhal di dunia. Halo. Ya udut monggo, rokok, gayem monggo, ngopi monggo. Yang penting tetap semangat luar biasa. Tambah hari tambah rame. Amin. Di malam ini. Amin. Saya mohon juga Pak, siap gak ngeramein masjidnya? Siap. Kak, siap gak ngeramein masjidnya? Siap. Sampai di sini istimewa kumpul, maka lebih istimewa kumpul di masjid Pak. Halo. Cius ini. Cius. Kapan lagi kalau bukan kita yang meramaikan di masjid Pak? Betul. Masjid Pak. Semangat ya semangat. Tanggal 7 rame di masjid. Amin. Sapi. Ini Pak, saya kasih tahu. Ini serius, hadisnya sahih. Terus jadi malah ketawa, lampir. Hadisnya sahih. Ada 7 golongan yang nanti akan diselamatkan di padang mahsyar. Salah satu 7 golongan itu adalah orang yang peduli dengan masjid. Mu'alakun alal masjid Pak. Mu'alak itu artinya ada ikatan di qalbihi ilal masjid. Halo. Semangat kumpul di masjid, semangat pula kumpul di masjid. Serius. Masa perlu di masjid ada door fresh itu? Ada door fresh. Tetapi kadang-kadang itu bagus Pak. Itu ibu-ibu masjid taklim masih dikit. Kemudian ada door fresh itu rame itu. Itu terus. Berpres sepeda listrik ya, kesadaran dan kreatif para jamaah. Jadi ada orang yang ahliya, yang kaya, bawa minyak goreng, gitu ya. Jadi itu juga baru tahu ya. Di masjid itu musola apa namanya, di masjid ada door masjid juga Pak Kiai. Ada door freshnya. Yang jelas Pak. Sepeda listrik. Ayo dukung masjidnya. Majelis taklimnya juga rame. Siap? Amin. Siap. Yang siap saat ini saya doa mudah-mudahan dapat duitnya banyak. Amin. Terus Pak, niatin. Nih, apalagi di hari yang istimewa. Kata Nabi, mamin ayamin al-amalu sholih ahabbu ilal. Tiada hari yang mana amal soleh itu sangat disukai oleh Allah. Kita kan semuanya kepengen dicintai, disukai oleh Allah. Halo. Kepengen cuma disukai sama istri apa sama Allah? Allah. Disukai itu juga sama Allah. Ahabbu ilallah ta'ala. Sangat dicintai oleh Allah. Ketika kita berbuat kebaikan, yaitu di tanggal 1 sampai tanggal 10 min hadha yaum, kata Nabi,
yakni Yaumul Asr, yaitu hari yang ke-10 di awal bulan Dzulhijjah. Tuh Pak. Sekarang Dzulhijjah tanggal berapa Pak? 8. Hah? Besok 8. Berarti tanggalnya beda ya. Pak Sodikun tadi tanggalnya 8. Besok 8. Besok 8. Sekarang udah 8. Berarti kalau tanggal 8 besok hari apa? Hari Tarwiyah. Setelah tanggal 8, tanggal 9 berarti hari Arafah. Apapun yang kita kerjakan, walaupun cuma hadir sampai di majlis taklim hari ini, malam ini, dengan niat tholabul ilmi, dengan niat nyambung silaturahmi, dengan niat berbuat baik dan berbagai macam amal soleh, maka dihitung kata Nabi adalah sudah jihad fisabilillah, mati di medan perang. Berarti sampan ini walaupun masih makan pisang goreng ya kan, masih ngopi-ngopi malam ini, karena sampan niatnya adalah silaturahmi, niat tholabul ilmi, itu sudah dianggap mati syahid. Mati syahid di medan perang. Ya betul Pak, ini kan juga soalnya. Yang ada begini hanya umat Nabi Muhammad saja Pak, pahala sampai sehebat ini. Di zaman Nabi-Nabi dulu gak ada umatnya begitu Pak. Padahal orang kalau mati di medan perang Pak, jasadnya saja tidak boleh dimandiin loh. Nggak usah pakai kain kafan, dimakamkan saja sama kain-kainnya itu. Darahnya itu sebagai saksi dan rahiyat, bajunya saksi sebagai darah di jihad fisabilillah. Dan orang yang mati di medan perang karena jihad fisabilillah dianggap tidak mati sama Allah, sama Nabi. Dia tetap hidup, cuman hidup selanjutnya hidup di sisi Allah. Di Al-Quran jelas itu begitu Pak. Hayatan indallah, hidup di sisi, itulah orang yang jihad di medan perang. Nah, sampai di sini walaupun masih ngemil enak ngemil, niatnya karena soleh, maka sampai sudah dapat pahala jihad fisabilillah. Apa sih yang Rasulullah kok sampai sehebat itu, sepadan dengan jihad? Kata Nabi, illa kecuali seseorang rojulun kharaja min nafsi wa mali, kecuali orang yang keluar dari rumahnya menuju jihad fisabilillah, lam yarji, dia tidak pulang bisa ingin membawa sedikit pun harta yang tadi, padahal berangkatnya bawa nyawa, berangkatnya bawa harta sanggup buat perang, tetapi pulang cuma tinggal nama doang, pulang tinggal nama karena mati di medan. Itulah amal yang sekarang yang kita lakukan dari tanggal 1 sampai 10 ya. Halo. Semangat. Ayo, monggo. Ya Allah. Ya sesekali lah antara tanggal 10 sampai tanggal 1 atau 10 kerjakanlah amal soleh. Besok ya seenggak-enggaknya kalau bisa puasa. Hari Tarwiyah aja puasa, apalagi hari Arafah. Arafahnya lebih berpuasa. Berarti hari Tarwiyah sampai puasa itulah dianggap sampai jihad fisabilillah, mati di medan perang. Halo. Halo, itu udah sibuk. Tapi gak apa, inilah indahnya di Indonesia Pak. Dan inilah kuatnya Indonesia sekarang Pak. Akan. Justru di Arab Saudi nggak ada kumpul-kumpul kayak di rumah-rumahnya Pak. Tanya sama orang-orang yang pernah sekolah di sana. Indonesia kuat kan seperti ini Pak. Langsung berhadapan dengan pembimbingnya, maksudnya adalah mentornya. Saya bukan mentor saja, bukan ulama, tetapi saya hanya sebagai moderator saja. Apa itu moderator?
moderator adalah yang membacakan kitab. Profesor. Saya juga tetap belajar kepada Syekh Sulaim. Ini yang nuliskan Syekh Sulaim. Syekh Sulaim. Beliau meninggalnya kuburnya di Jakarta loh Pak. Ya, Bintaro. Ini terkenal banget kitab ini, walaupun tingkat fikihnya masih di bawah rendah-rendahan lah. Cuman sampai bab puasa doang, bab haji aja nggak ada. Halo? Tapi nggak apa-apa lah ya. Dengan memulai tentunya kita akan menjadikan sukses. Amin. Tidak mungkin ketika kalau tidak memulai kita akan bisa mengerjakannya dengan sukses atau berhasil. Jamaah hadirin rahimakumullah. Oh iya, ada rencana lagi ya? Mau ziarah juga ya? Halo. Ini siap ziarah? Siap. Serius? Serius. Punya modal? Banyak Pak Ustaz. Sponsor. Dimodalin sama Pak Sarip. Lihat schedule Pak. Siap, Ade. Bisa nego sama Ustaz Fuad katanya. Konsumsinya bisa dicicil 3 kali. Bohong, enggak. Ada Pak Sol itu. Enggak apa-apa dicicil dari sekarang Pak Ustaz. Begitu berangkat sudah lunas. Amin, amin. Amin. Ya. Insya Allah dengan kompak Pak, Masya Allah. Insya Allah. Ayo, kursi masih Saya tersedia ya. yakin Kursi masih tersedia untuk ziarah. niat mengibarkan kebersamaan Muslim dari majlis. Oke, gas, ya. Oke, Gas. Berisik aman yang kecamatan. Namanya juga oke. ngaji mah gampang ke, santai. Yang penting mah ngobrol dulu, ngawakan dulu. Mau disisipin rohani kalau putek belum ada jasmaninya ya putek juga zamanya. Ya. Emang harus seimbang kadang-kadang antara kebutuhan rohani, kebutuhan jasmani. Ya Allah. Orang kan takdir saya. Muridku, kalian mau ceramah sampai gower. Kalau pendengarnya jamaahnya itu lagi sumpek, pikirannya sumpek, nggak bakal iso mlebu keterima. Pak Dwi. Makanya dengan cara digembirakan dulu. Berbagai macam hal cara menggembirakan. Ketika dia sudah bisa tertawa, sudah lega pikirannya, plong masalahnya, baru disisipin masalah rukun sholat, syarat sholat. Orang lagi putar mikirin utang dan datang majlis taklim aja kadang-kadang masih mikirin utang, sumpah habis ribut sama bininya. Nyindir saya. Kadang-kadang sulit dimasukinya. Tetapi Pak, selama dia masih mau datang ke majlis zikir, majlis taklim, walaupun brengsek-brengseknya kayak apa, bajingan-bajingan kayak apa, saya yakin dia akan lama-lama tertetes dengan rahmat. Amin. Karena memang ini adalah tetesan rahmat dari sini Pak. Zikir-zikir ketenangan ada di sini. Mau bajingan kayak apa Pak? Yang penting pertama dia mau datang ke masjid taklim, masjid zikir itu adalah Pak RT. Yang penting dia mau datang ke masjid zikir itu dulu. Makanya ya Allah, banyak ustaz-ustaz yang ceramahnya, dakwahnya begitu Pak. Gus Idam katanya jamaahnya orang garangan ya. Kan garangan ya. Sebutan garangan maksudnya adalah orang-orang yang menjujal gitu loh. Ya memang harus ada orang mikir-mikirin begitu. Kalau ini nggak ada garangan gitu, ini nggak ada garangan enggak. Di sini enggak. Luak, kalau sini luak. Wah, serem. Luak. Ente luak. Udah luak, ngopinya luak lagi ngopinya. Waduh, ini lagi. Luak. Kadang-kadang bahagia itu kadang-kadang sederhana kalau kita pikir ya. Nggak ruwet, nggak banyak modal, nggak banyak duit kadang-kadang. Sekarang kita duduk saja ketawa bareng ini juga udah bahagia kok. Bahagia. Itu serius Pak. Ketika kita kumpul dengan sahabat-sahabat yang baik,
itulah pergaulan kita sudah tepat di situ. Insya Allah kita akan baik. Walaupun dia berjujur gaya apa, ketika kumpul dengan orang-orang yang baik, dia juga insya Allah akan jadi orang baik, Pak. Orang yang baik kalau lama terus kumpulnya sama orang yang bergajul, ngerti bergajul? Bergajul bahasa Solo lah, nggak tahu. Lama-lama orang yang baik itu juga bergajul, Pak. Dengar Wasiman. Dengerin. Manusia udah terbawa arus. Dengar Wasiman. Serius. Dengerin, Serius, Pak. Kalau sampai tetap akan baik dan terus baik sampai akhir hayatnya, yang namanya husnul khotimah adalah terus bergaul, terus berdampingan dengan orang-orang yang baik sehingga akhir hayat kita juga baik. Setuju? Setuju. Semangat ya. Semangat. Terus, masya Allah. Jamaah dirahimahullah. Tadi disinggung sedikit. Puasa Arafah. Padahal cuma 1 hari puasa, 1 hari itu bisa menghapus dosa 720 hari, Pak. 2 tahun. 1 hari loh, Pak. Dan hanya satu-satunya puasa itu yang bisa menghapus tahun lalu, tahun depan. Hanya itu puasa. Itu tanggal 9 Ramadan saja yang puasa 30 hari itu tidak bisa menghapus dosa yang tahun ke depan. Hanya tahun yang belakang itu puasa 30 hari. Ya memang kata ulama rata-rata mengatakan maksud menghapus dosa 2 tahun itu adalah dosa yang kecil. Halo. Ibarat kecil kalau banyak kira-kira numpuk ya. Ini nih, 1 gelas ini dikalikan 720 kali ditumpuk ada 720 gelas. Kira-kira banyak nggak? Itu 1 gelas loh. Kalau dusnya kan isinya ada gelas ya, banyakan ya. Itu kalau dikalikan saya 720 itu banyak lah ya. Mungkin rumah ini nggak muat malah 20. Itulah dosa kecil. Tetap kita peduli dengan dosa kecil, maka setiap kita melakukan dosa istighfar biar hangus. Istighfar, doa, istighfar terus ketika kita melakukan dosa kecil. Kira-kira kalau sampai lihat Roxy Mini yang kelihatan pahanya, ayam perempuan mall itu yang pakai rok mini, dosa nggak, Pak? Dosa. Dosa nggak? Dosa. Halal. Kalau Robert ini Pak Ustaz. Dwi Pak Dwi yang bilang halal, Pak. Ini istighfar. Syukur-syukur bisa ngeliat tapi sambil istighfar. Hebat banget ini. Astagfirullahaladzim. Pak Dwi, Pak. Nonton koplo. Orang sambil ngeliatnya dia istighfar. Saya yakin sekarang nggak lihat pasti banyak istighfar, Pak. Itu kacau nggak Pak Ustaz? Enggak. Kayak Ustaz. Haji. Anakmu judi, astagfirullahaladzim. Tapi menang, alhamdulillah. Tenar. Dengerin PR lu mah ketawa pelaku juga lu. Ya sampai lihat maksiat tetapi bisa sambil istighfar itu kan hebat loh. Hebat, Pak. Impas berarti ya. Coba kalau sampai lihat malah nafsunya jadi liar itu kan bahaya. Sambil lihat malah nafsunya tambah liar. Gimana tuh? Sambil lihat deketin. Ramadhan minta nomor HP-nya, WA-nya. Duit itu, Pak. Ketemu di kos-kosannya. Ini kan tambah liar kan? Maka lebih baik ketika melihat sambil istighfar. Menurut saya, Pak. Kalau menurut Ustaz sampai yang lain ya monggo. Ya monggo. Ngaji langkah agama Ustaz. Yang penting sampai semangat dulu, senang dulu, kemudian kompak dan sebagainya. Karena gini Pak, kita supaya berhasil kehidupan yang lebih baik tentunya
kita harus berbuat baik. Setiap apapun kita berbuat baik, maka kebaikanmu akan membawa kebaikan juga ke kehidupan sampean. Itu janji Allah pasti, Pak. Kalau kehidupan sampean kepengen baik, maka berbuatlah baik, itu pasti. Allah sudah sumpah kok. Man amila sholihan min dzakarin wa unsa wa huwa mu'minun. Syaratnya iman dulu, syaratnya apa? Siapa berbuat baik, amal soleh, baik itu laki-laki ataupun perempuan, dengan syarat bahwa dia beriman, maka janji Allah, fala nuhyiyannahu hayatan thayyibatan, maka sungguh pasti maka kehidupanmu akan lebih baik, katamu. Lebih baik. Ini kehidupan di dunia, Pak. Pasti ketika berbuat baik, maka kehidupan kita baik. Jangan harap kalau kehidupan sampai rusak, kedepannya menginginkan kehidupan yang baik. Emang itu sudah hukum di dalam Al-Quran. Bahkan ditambahin fala nuhyiyannahu hayatan thayyibatan, dan akan diberikan pahala yang luar biasa hayatan sebagai pembalasan nanti di akhir. Di dunia diberikan kehidupan yang baik, tambah amal baik, tambah lebih baik, tambah amal baik, tambah lebih baik, terus gitu, Pak. Ya baik apa saja, kita bisa ketawa bareng, seneng bahagia sama tetangga, sama teman kita di samping kita, itu juga amal baik kok. Ketawa juga ibadah. Ketawa ibadah. Orang kalau cemberut berarti Ketawa terus. Kalau Robert ketawa-tawa terus. Kalau ketawa terus mencurigakan. Oke, kembali tadi. Puasa Arafah, satu hari puasa bisa menghapus 2 tahun. Kemudian siapa berbuat amal baik antara tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah, maka dia dapat pahala fadilah setara dengan jihad fisabilillah, mati di medan perang. Dan catat tuh begitu. Cuma kesempatannya tanggal 1 sampai tanggal 10. Termasuk kurban ketika disembelih di tanggal 10, bukan hanya dapat pahala kurban saja, tetapi dapat juga pahala jihad fisabilillah. Gimana Pak Ustaz kalau disembelih tanggal 11, 12, 13? Ya kalau misalnya selain tanggal 10 berarti tidak nyambung dong dengan hadis tadi. Nah, itu panitia kurban juga harus tahu ini begitu, Pak. Maka ada korelasinya. Berarti kalau kurban yang disembelih di tanggal 10 itu juga ada plus pahala jihad fisabilillah, karena diniatin kurbannya adalah untuk berbuat baik kepada orang-orang yang membutuhkan daging itu, yang membutuhkan sedekah daging sampean. Paham? Nah, kalau kurban ya kurban, ada pahala kurban sendiri, di mana semua kurban ketika tertetes darahnya sebelum sampai jatuh ke tanah itu juga sudah pahala. Semua bulu-bulu yang pahala, semua anggota badannya, semua apa yang terdapat di kurbannya itu menjadi pahala. Kalau bulunya ada 1 juta bulu di rebusnya kambingnya, maka sampai mendapatkan 1 juta hasanah, 1 juta kebaikan. Tapi sebenarnya tanggal 10 beri plus juga dapat pahala jihad fisabilillah. Ini akan dikorelasikan begitu. Kamu mau lihat Ustaz, saya korbannya nanti sama panitia harus sebenarnya tanggal 10 dah. Saya nggak mau tanggal 12 bawahnya. Umpama kata Pak Ustaz selamat, bisa jadi ada panitia aku bantu. Ini Pak Joko. Yang dikorbankan ini Pak Yai. Kurang gemoy itu. Iya, gemoy. Kurang gemoy. Salah tuh, Pak. Apa-apa duit loh. Yang penting seneng, Wi. Yang penting seneng. Yang penting senang. Hadirin jamaah rahimakumullah.
Sebenarnya kalau membicarakan masalah bulan Dzulhijjah dari tanggal 1 sampai 10 dan ukir-ukirnya masalah haji itu panjang, butuh waktu 2 jaman lagi. Emang sama kuat ngisi 2 jam? Kuat. Serius? Serius. Saya nggak kuat ya. Sampai di sini ada mau ditanyain nggak? Saya mau baca kitab. Cabe, cabe. Nggak apa-apa. Tanya zaman malam serius. Maaf Pak Kiai, Iya, ini Pak. tentang masalah korban. Adanya kemarin. Jadi kalau kita berkorban kan adalah apabila kita ada kelebihan harta. Nah, tapi di saat ini itu kita berkorban dengan sistem arisan, sistem nabung, itu secara hukum fikihnya gimana? Itu yang mungkin di fenomena sekarang lah ibaratnya dengan adanya kita menabung setahun 2 tahun, padahal di Al-Qur'annya sendiri atau enggak di beberapa hadis mengatakan itu kalau kita punya harta lebih itu diwajibkan untuk berkorban. Itu Pak Kiai. Terima kasih. Untuk pertama dasarnya adalah gini Pak. Ingat, kita ngambil fikihnya ke mazhab Syafi'i dulu ya. Ingat, asal kurban itu kan disunahkan. Ya. Tidak ada kurban itu wajib. Yang wajib itu sholat 5 waktu. Jadi tidak ada wajib, walaupun orang kaya umpama Pak Pur lah Pak Pur. Kalau sekarang lagi nggak kepengen kurban, apakah dosa Pak Pur? Agak. Tapi kalau misalnya Pak Pur kurban dapat pahala nggak? Dapat. Oke, Pak Pur orang kaya. Nah, kalau misalnya orang yang miskin kepengen dapat pahala kurban dan dia utang umpama kambingnya ambil cicilan, kira-kira itu kurbannya dapat pahala enggak? Halo? Dapat. Dapat. Nah, karena dia kan mampunya cicilan utang. Sangga. Ya sayang betul utangnya dibayar. Dia patungan misalnya, ayo biar jangan dagingnya kambing saja, kita biar dagingnya ada sapi. Kan ada orang yang nggak makan kambing, makanya sapi. Oke, kita satuin aja kambing sampean 7 orang. Kita kumpulin 7 orang, oh dapat 21 juta, dapat sapi, dapat. Apakah sah? Sah. Ya sah. Apa yang menjadi penghalang? Gas. Apa yang menjadi tidak bersah? Yuk Pak Cabe. Jadi kita jangan terdorong wajib, jangan terdorong. Semua baik yang miskin maupun yang kaya, kurban itu sunnah muakkad. Sunnah muakkad. Jadi yang miskin maupun yang kaya, yang namanya kurban ya boleh dapat pahala kalau ikhlas. Yang penting ikhlas. Cuman berarti kalau yang miskin aja korban, masa yang kaya kagak korban? Kebangetan bahasanya begitu ya. Halo. Halo. Ya, kok kan nggak apa-apa ngomong. Kan kalau memberikan hukum itu yang real, yang sejalan, maksudnya yang sunnah ya sunnah aja diwajib-wajibin. Ada orang yang katanya kalau korban dia nggak sah kalau belum akeko. Ini orang ya. Pak Cabe tuh Pak Cabe. Harus akeko dulu sebelum korban. Dan terus emang akeko harus. Emang akeko wajib. Nah, yang namanya sunnah ya tergantung sampai mau ngambil sunnah yang mana. Nah kalau mau ngambil sunnah akeko kedaluarsa sampean. Expired. Kedaluarsa. Mau ngambil sunnah yang kedaluarsa, yang mending sunnah yang sudah jelas dalil sunnahnya, yaitu walaupun pernah sampai belum diakikoh, ya kurban ya boleh. Cuman yang namanya beda ibadah, beda niat, beda cara. Kan ada bahasanya ada SOP-nya gitu ya. Kalau kurban misalnya, ya sama-sama disembelih, akikah juga sama-sama cuman proses kesunahannya kan berbeda. Kalau anak laki-laki akikah 2 kambing. Ya.
Apakah ada akekah sapi? Justru nggak ada dalilnya. Dalilnya adalah dua. Kalau perempuan satu. Nyembelihnya juga niatnya berbeda, prosesnya juga berbeda. Kalau akekah sembelih kambing itu dimasak dulu baru dibagikan. Cara masaknya yang terasa lezat atau yang manis, biar akhlak si anak akekah itu biar manis akhlaknya, biar bagus. Kemudian jangan dicacak-cacak. Ya, kalau akekah biar tidak mudah kena penyakit anak yang diakekah. Kemudian kalau kurban ya sama disembelih, tapi niatnya berbeda. Niatnya ya kurban. Kemudian kurban dagingnya boleh dibagikan dengan mentah. Emang sunnahnya itu. Halo? Beda kan? Beda. Tetapi sama-sama sunnah. Tujuan kurban adalah bersedekah diri orang yang kurban, yang mudah-mudahan nanti bertemu di alam akhiratnya nanti dengan hasil sedekah kurbannya. Kalau akekah itu adalah sebagai rohinatul, tebusan antara hak Allah yang tadinya kesemuanya totalnya, kemudian bisa menjadi yang tadinya hak Allah menjadi hak kita total atau haknya orang. Makanya jadikan rohinatul artinya gadean. Jadi akekah itu kan menebus gadeannya dengan Allah. Halo. Sampai di sini udah mulai paham ya? Oke. Ada pertanyaan nggak? Sebelum saya lanjut ini. Ayo Pak Cabe. Ya, nyantai ya. 50 pertanyaan. Apa mau digas nih? Ada sekarang. Katanya mau nanya deh. Nyantai aja lah ya. Tanya lah, Ben. Yang penting mas senang guys. Halo. Setiap Pak Cabe, sunnah itu. pertanyaan Pak Cabe mewakili kita semua. Ya, jadi gini, setiap amalan ibadah maka prosesnya ada perbedaan, ada ending tujuannya, gitu ya. Oke. Jadi misalnya sama-sama sesembelihan orang yang haji karena ada dam denda juga disembelih. Niatnya dam haji yang untuk menutup kekurangan kewajibannya yang tidak dilakukan, sama-sama sembelihan. Prosesnya mudah, yang penting kalau dam haji disembelih di tanah Mekah saja. Tapi namanya fikih itu ada saja perbedaan pendapat. Contoh nih, Muhammadiyah di tahun ini membolehkan dam atau denda haji boleh kambingnya disembelih di Indonesia. Cuman MUI, NU tidak, harus disembelih di Arab. Ya, ketika kita mendengar ada perbedaan, jangan ujuk-ujuk kayaknya enggak yang berlebih. Jangan dulu, kita dengeri alasannya. Barangkali itu alasannya makruf, bagus, lebih bermanfaat, kelihatannya Pak. Jadi alasan gini, kenapa seandainya kambing dan orang Indonesia macam-macam disembelihnya di Indonesia, mantap. Kalau bisa di KSP, di Blok I ada jamaah haji yang berangkat 5 orang aja, dia punya denda 2, 1 orang itu dikalikan 2 kali 5 orang, berarti 10 kambing. Lah, kalau 10 kambing disembelih di Blok I, bisa jadi kambing dagingnya nyampe ke Okegas. Kira-kira lebih manfaat nggak? Artinya daging-daging kambing itu bisa dirasakan bagi orang-orang yang memang membutuhkan daging supaya nutrisinya terpenuhi. Itu luar biasa Pak. Tujuan Muhammadiyah. Kalau misalnya tetap enggak, karena dalilnya adalah gini, disembelih gini, ketika membayar dam itu pakai puasa misalnya 10 hari, puasa
3 hari di Mekah, yang 7 hari di Indonesia. Itu kan yang mudah. Kiasan Muhammadiyah itu boleh. Yang 3 hari puasa di Mekah, 7 hari di Indonesia. Berarti bolehlah kambing di Indonesia biar lebih manfaat lagi ya. Ya kambing saja, makanya kita jangan gerasa gerusulah gitu aja. Pokoknya kita lakukan apa yang kita yakin dan tahu sesuai dengan amalan ketahuan kita saja. Insya Allah akan makhluk indah. Kita saling sama-sama menghormati. Dan itu mana lihat di TikTok gitu. Di Semarang dibangun rumah sakit tingginya berapa itu? 17 lantai ya. 17 lantai. Yang bangun rumah sakit Muhammadiyah. Tanahnya orang NU. Kira-kira makanya wali kotanya ibu serinya itu Kumun. Kan seolah-olah identitas antara NU Muhammadiyah kayaknya kan nggak kecocokan, ada perbedaan terus. Wah ini bisa bareng-bareng, luar biasa kan? Artinya makanya ketika ada perbedaan jangan dilihat dari sisi perbedaannya saja. Barangkali ada yang makhluk yang indah, ternyata yang sama bersamaan. Betul. Di tempat saya di Indonesia ada rumah sakit itu 7 lantai baru-baru ini, Al-Hisna namanya. Itu yang punya tanah itu Om NU Pak, yang bangun rumah sakitnya Muhammadiyah Pak. Bisa bantu indah. Jadi kadang-kadang Muhammadiyah bangun rumah sakitnya Om NU ya berkontribusi pasiennya. Pasien. Halo. Antum. Ini kadang-kadang kalau dibicara serius ya antum Pak. Ya Allah. Tidaklah ya, artinya dengan kebersamaan ini itu kita bareng duduk bersama, ketawa-ketawa, itu udah indah Pak. Yang tadinya bersangkutan gara-gara anak aja berantem, bikin orang tua ikut berantem. Tapi kalau duduk bareng begini, ketemu salaman, ngopi bareng, sudah ketawa-ketawa, ya sudah. Itu namanya sudah ikhlas, sudah islah, sudah indah. Karena kan orang tuanya malah sampai berhari-hari gak rukun. Anaknya udah sejam udah main bareng, orang tuanya masih berjenjengan baik. Wih, dengar wih. Masya Allah nih, ini adalah bagi yang punya sohibul majlis, Bapak Wasiman ya. Kita doakan mudah-mudahan dia bisa istiqomah. Amin. Tambah banyak, duitnya tambah banyak. Amin. Yang mau ikut kontribusi bareng-bareng monggo. Amin. Tetap pertama adalah wasilah dari yang sohibul majlis. Sohibul majlis adalah orang yang punya tempat. Karena setiap apa yang dikeluarkan menjadikan doa. Baik itu cuma air putih segelas menjadikan doa. Saya yakin pick up-nya sekarang baru 2, insya Allah bisa jadi nanti 5 kok. Amin. Halo. Halo. Ini pick up-nya dua-duanya ya. Bukan nambah pick up, truk sama store-nya tuh bawahnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Oke, kita lanjut ya. Tuh, ini sudah 30 menit lebih. Kita lanjut. Kemarin membahas tentang tanda-tanda balik ya. Sudah. Tadi saya sudah bawa terjemahnya, nanti insya Allah akan difotokopi sama Pak Ustadz Fuad ya. Walaupun separuh-separuh dulu. 8 lembar fotokopi jilid sampai 15 itu biar sampai juga nyemak dengan bacaan saya. Biar untuk lebih memudahkan memahaminya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sekarang seperti apa ini? Oh, kita langsung ke masalah wudhu aja Pak. Masalah wudhu. Karena belum ada kitabnya, kita rada cepetan aja ya. Bismillah, faslun furudul wudu'i sittatun. Wajibnya wudhu itu ada 6. Kira-kira kalau di kayak gini bisa paham nggak? Masa? Serius? Yang pertama wajib wudhu apa? Niat. Niat. Terus
basuh muka, masuk, muka, wajah, terus, tangan sampai terus, kepala, kepala atau rambut terus, kaki sampai kaki terus, tertib. tertib. Wih, mantep lah ya. Berarti berapa kali? Harusnya kitabnya ada tebelan, jangan ini berarti. Itu fardunya. Sunnahnya? Sunnahnya? Sunnah wudhu. Oh belum. Yang pertama apa? Cuci tapak tangan. Terus kumur. Terus ngisep air ke hidung, terus wajah, wajah itu wajib, langsung telinga terus 3 kali 3 dengan tetap ada aja kepikiran, artinya ketika sampai ngomong saya juga akan menjadi ingat lagi. Yang tadinya separuh-separuh ada ingat enggak jadi lebih ingat. Yang tadinya setengah paham jadi paham. Kadang-kadang kalau ditanya begini salah. Oh iya lupa Ustaz, tapi kalau lagi wudhu itu gerak sendiri ya. Mana yang harus dibaca? Ada gitu ya, ada. Enggak apa-apa. Oke. Tadi niat. Yang pertama al-awalu an-niat, niat Pak. Kira-kira niatnya itu pada waktu apa? Halo. Jadi niat itu dilakukan ketika awal di mana dia mengerjakan. Emang rukunnya itu adalah membasuh wajah. Tetapi kalau sampai mau ambil sunnah, ya berarti sampai niat wudhunya pada waktu nyuci tangan. Nyuci tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kalau sampai wong Jawa niat ingsun wudhu kang wilangi hadas ini lillahi ta'ala. Beres enggak? Beres. Sampai orang Sunda gimana niatnya? Iya. Niat iya. Iya kumaha. Amerika. Iya, niat itu yang penting di dalam hati. Terserah sampai bahasa-bahasa sampean. Kalau paham bahasa sampean, walaupun sampean pakai bahasa semut itu lo paham. Kalau paham? Jadi gini Pak, niat itu adalah lakukan pertama kali walaupun itu adalah sunnah. Nah kalau sampean niat yang wudhu pas basuh wajah, berarti waktu basuh tangan itu sampean belum dapat kesunahan. Karena niatnya pada waktu basuh, paham? Ini kadang-kadang walaupun remeh ya kadang-kadang. Oh berarti Pak Ustaz kalau saya niatnya waktu basuh muka pada waktu ngisep air ke hidung, umurku gak dapat pahala. Ya gak dapat pahala karena belum niat wudhu, paham? Kemudian gini, kira-kira kalau sampai hadas besar sudah mandi, apakah sampai ketika mau sholat wudhu lagi? masih wajib wudhu? Halo? Sampai umpama habis unyin-unyinan sama binila, ambil smackdown, kemudian mandi mau sholat, udah mandi udah semua udah hafal. Sampai wudhu lagi nggak mau sholat? Udah. Oke. Pertanyaan lagi, sampai kapan nanti? Sampai umpama wudhu nih, basuh muka di rumah. Baru masuk muka sama tangan airnya habis. Kemudian ke tetangga. Baru basuh ngusap rambutnya habis airnya. Kaki belum, ke tetangga lagi ada jauhan. Boleh enggak? Boleh. Serius? Boleh? Oke, yang pertama gini. Menurut Imam Nawawi Damaskus, yang pertama tadi adalah jadi ketika sampai habis wudhu, habis mandi besar, ketika mau sholat, wudhu itu setelah mandi besar ya, wudhu itu sudah kedudukannya sunnah. Sunnah, iya. Bukan wajib. Sunnah.
Tapi kalau sampai bukan habis hadas besar, wudu itu wajib ketika mau Sholat. Paham? Paham. Nah, ketika sampai misalnya habis mandi besar nggak wudu, nggak wudu ya nggak apa kalau sholat. Tetapi kalau mendapat pahala lagi, Wudu lagi. paham? Paham. Nah, ketika sampai pas lagi Kalau dibalik gimana Pak Yai? Hah? Kalau dibalik dibalik gimana? mandi besar tapi udah wudu dulu gimana? Ya nggak boleh nggak sah. Jadi gini, sunnah mandi besar beda ya. Sunnah mandi besar itu wudu dulu ketika mau Mandi. mandi. Boleh mandi. Ketika wudu diniatin mandi dulu. Boleh. Wudu itu diniatin isbat apa? Wudu diniatin isbat mandi boleh. Ya kan kita tidak tahu nanti ada ronde yang kedua, ketiga. Itu maksudnya apa Bu? Ya, boleh. Artinya kita menjaga Catat ber. kebaikan dalam agama. Walaupun secara syariat, kalau mandi kan belum sah ya, karena belum rata badannya. Artinya itu sudah menjaga kita dari hal-hal baik dalam agama. Misalnya wudu dulu, bersihin kemaluan, kemudian tidur lagi, ronde yang kedua. Keempat. Habis ronde ketiga selesai bentar, Pak Mando tuh. kemudian Dia mah 10 bersihin kemaluannya, kemudian wudu, lanjut ronde yang ketiga. Artinya sampai sudah melaksanakan kebaikan dalam agama, Pak. Walaupun diniatin mandi ya belum sah yang mandi ya, karena belum basah semua. Maka jadilah hal-hal yang memang baik itu kita kerjakan. Jadikanlah atau kerjakanlah hal-hal yang baik sesuai dengan petunjuk-petunjuk agama. Paham Pak ya? Nah, kalau mandi wudu yang kekurangan air gini. Boleh minta ke tetangganya, yang penting jangan sampai anggota wudu itu kering, paham? Semua sampai basuh muka sampai di rumah, habis ke tetangganya buat basuh tangan, terus ke sono lagi buat usap rambut, terus ke tangan lagi basuh kaki. Yang penting anggota tubuh yang tadi, tangannya, mukanya itu tetap masih basah sampai selesai basuh kaki, maka sah wudunya. Tapi kalau misalnya sampai wudu di sini, tangan sudah kaki belum, usap rambut belum, di blok set tidak sono misalnya untuk lanjut rambutnya sama kakinya, nyampe sono sudah kering, berarti wudu yang dilanjutkan tidak boleh, berarti ulang dari awal. Ini sebenarnya hal yang remeh ya. Tetapi ini juga ilmu loh. Makanya sedikit apapun, sekecil apapun, kalau itu ilmu maka adopsi atau walaupun itu sedikit hal yang baik maka lakukan. Karena kata Nabi gini, iman paling sedikit, iman atau tingkatan yang paling rendah iman itu adalah apa? Mengambil duri yang ada di jalan. Berarti makna netarnya kepedulian kan? Tapi tinggi-tingginya iman adalah makna la ilaha illallah. Berarti kepedulian walaupun sedikit itu ada manfaatnya loh. Ada manfaat. Berarti selama orang itu masih peduli dengan orang lain, berarti dia masih punya iman. Benar, di dalam kitab Nasoil Hibat di bab kedua, Nabi itu mengatakan khoslatani la sai'a afdalu minhuma. Tidak ada yang lebih unggul dari dua hal ini. Berarti dua hal ini adalah amalan yang unggul, yang tinggi dibanding amalan yang lain secara umum. Apa kata sahabat? Iman billah. Yang kedua,
wa naf'ulil mus. Ada yang tahu ini? Saya sudah pernah. Belum. Oh pernah? Ya serius. Yang pertama adalah tentang iman. Orang kalau nggak punya imannya gimana sholatnya sah? Orang kalau nggak beriman gimana amal sholatnya diterima oleh Allah? Itu Iman. Yang kedua adalah bermanfaat untuk orang lain dengan cara kepedulian, peduli dengan orang Lain. ketika kita menolong orang yang sedang kesusahan, saya yakin kedepannya akan ditolong oleh Allah ketika kita mendapatkan kesusahan. Dan itu banyak dalilnya, udah di zaman Nabi yang dulu juga begitu Pak. Zaman Nabi Musa begitu, ketika Nabi Musa bertemu dengan Allah di begitu siang kan begitu. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhanku, apakah Engkau cinta aku karena aku ini dari zikirku kepadamu? Kan Musa, zikirmu itu ya untukku. Kalau kamu zikir maka aku akan mendapatkan ketenangan. Apakah dari sholatku? Ya Rabb, bukan sholatku untukmu Musa. Kalau kamu sholat maka kamu akan terhindar dari perbuatan fahsya dan apakah dari puasaku? Ya Rabb, bukan puasamu untukmu Musa. Kalau kamu puasa maka kamu akan bisa menundukkan hawa nafsumu. Terus dari apanya yang Tuhan ya Rabb ya Tuhan saya? Engkau sehingga aku mendapatkan nikmat luar biasa bisa bertemu bercengkrama denganmu Musa. Aku menyenangkan ketika kamu menolong orang yang sedang butuh pertolongan. Aku menyenangi kamu adalah ketika kamu menyenangkan orang yang sedang kesusahan. Sarif. Disitulah Musa ada aku di situ. Mantap. Artinya ketika orang lagi menolong orang lain itu dekat dengan Allah. Sodikun. Maka disitulah sambil nolong sambil berdoa. Ya Allah, kalau memang ini ada pahalanya aku menolong orang yang sedang kesusahan, maka ya Allah jauhkan aku dari kesusahan seperti kesusahan. Amin ya Allah. Halo. Halo. Makanya guru saya pernah ngamanin menyenangkan orang. Menyenangkan orang sederhana Pak, nggak pakai modal besar kok. Jadi ada santri sebagai supirnya, kalau ada undangan beliau nyupir itu sama saya. Kata gini, Pak Kiai, ngapain beli bensin yang botolan di sini? Pom bensin itu deket Pak Kiai. Nih, kalau kamu beli bensin pom bensin, kira-kira siapa yang merasa senang? Apakah yang punya bensin itu senang sama kamu? Kan boro-boro yang punya pom bensin mana tahu. Masa kemudian karyawannya apa merasa senang? Enggak. Justru kalau ada yang isi bensin banyak, peterusan mulu itu karyawannya. Tetapi kalau sampai beli bensin yang botolan yang eceran di pinggir jalan, buat isi mobil 5 botol, itu orang terima kasih tidak berhenti-berhenti. Coba, serius Pak, kita sampai nutup pintu, itu masih terima kasih terus, bahkan mau kemana Pak Ustaz? Mau ke situ, ke rumah itu, oh hati-hati ya, mudah-mudahan selamat, aman Pak Ustaz. Itu senang, sampai kita mungkin udah jauh dari situ, dia masih, terima kasih. Tadi proses siapa? Bisa jadi Pak. Itu menyenangkan orang, makan juga pahala yang akan sampai nikmati ketika sampai sedang kesusahan. Ada orang yang memberikan rasa senang pasangan. Mudah nggak? Udah. Jangan kenter. Semua yang saya ceritakan seolah-olah memang ini hal yang sepele banget. Nggak usah tinggi tinggi tetap jatuh sampai jatuh sakit dah. Nggak usah ilmu yang macam-macam dah. Rasa yang ini saja lah. Kita beli Sapina, kita sesuai dengan ukuran Sapina aja lah. Nggak usah yang ruwet-ruwet sudah. Yang penting mudah dipahami. Nggak usah lama-lama daripada ngantuk. Serius. Ya. Ini tadi kan wudhu ada 6 udah disingkat, anggaplah udah selesai 6 dah. Anggaplah sudah selesai. Nah sekarang kira-kira sebelum saya tutup ada pertanyaan nggak tentang masalah wudhu? Ya. Ya, kalau kan saya pernah nih pas di ruangan ICU kan itu 2 hari kan nggak sholat ya. Nah setelah keluar dari rumah sakit umpamanya sholat maghrib di double gitu boleh nggak?
Kalau lagi sakit, tambah sakit. Yang tak nggak di orang ICU atau di perawat cuma sebaiknya. Gimana? Itu kan yang bisa sholat. Terus kalau sholatnya didobel, wajib didobel. Ketika sudah sehat, bisa beraktivitas, wudhu bisa sempurna, sholatnya bisa sempurna, maka odolah sholat yang ditinggalkan wajibun kuduun. Nah. Terus selama itu ketika sakit bagaimana Pak Ustadz? Kayak di batin gak enak banget saya gak sholat, ya Allah, kayak rasanya kok resah, gelisah, ada kewajiban yang saya tinggalkan yang saya tidak mampu. Itulah hebatnya di dalam agama, ketika pada masa kita tidak mampu dimampu, ketika ada darurat kita dimampu. Semampu sampean cuman bisanya sholat ngedepin mata. Artinya sampainya sholat duhur ketika waktu duhur dengan kedepan mata, ke bawah ibarat waktu ruku, ke atas waktu berdiri, ke bawahnya waktu sujud. Yang memang sampai hanya itu yang bisa dilakukan. Mau wudhu gimana? Apalagi turun dari tempat tidurnya itu, mana ada selang air kencing, ada selang dan sebagainya. Mau wudhu di mana? Halo. Maka lakukan sholat semampunya. Berarti nggak udah. Walaupun sampai tidak memenuhi syarat, kan sholatnya. Tapi wajib tetap mengkodok Pak Kiai. Misalkan tadi ke posisinya kita serba artinya ya, sholatnya boleh ditinggalkan, boleh. Misalnya sholat tidak memenuhi syarat, bajunya kotor, ada air kencingnya, iya. mau sholat kan nggak sesuai nggak sah. Iya. Ya, hanya ya udah sholatnya namanya sholat. Tapi yang Pak Kiai bilang walaupun kondisi seperti itu, tapi kita tetap wajib minimal pakai isyarat, pakai mata atau pakai hati. Itu udah dihitung sholat apa belum Pak Kiai? Ya dihitung sholat tapi tidak sah karena tidak memenuhi syarat. Yang ditiduri juga belum tentu dia najis apa enggak. Ada air ompolnya, ada darahnya, kan tidak sah. Maka artinya dia syarat sholat dengan pakai tanda semampunya lah, istikharah gitu ya, maksudnya jangan istikharah saja mata dan sebagainya. Itu diniatin sholat hanya untuk dihormati waktu, karena belum sah sholatnya, maka setelah sehat dikodok sholatnya sesuai dengan syarat dan rukun yang sudah sah sesuai dengan syariat agama. Jadi makanya wajib dikodok, wajibun kodoun. Tapi kalau misalkan ini Pak Kiai, kalau misalkan amit-amit Mati. kita insya Allah kita udah menggunakan kewajiban sholat kita ya. Yang dimaksud tujuannya itu Mas Bro. Oh, mantap. Maksudnya tujuannya adalah itu. Termasuk ketika sampai mau tidur, usahakan suci dulu dari hadas besar, hadas kecil. Walaupun cuma wudhu belum bisa mandi secara sempurna, itulah untuk memberikan kemaslahatan dalam agama. Yang baru mampu ya saya wudhu belum sampai mandi besar karena takutnya sampai ronda kelima. Ntar habis ronda 1 mandi, ronda kedua mandi, ronda keempat mandi. Pagi-pagi pindah enak badan sampai nggak bisa kerja. Padahal anak sampai 5, istrinya berapa? Satu, oke, berarti anak 5, istri 1, yang wajib dinafkahi berapa? 6 orang sampai nggak bisa kerja, mana kerjanya harian, kalau nggak masuk kerja nggak dapat duit. Madorot nggak? Paham ya sampai di sini ya? Artinya kerjakan semampu sampean walaupun tidak memenuhi syarat, yang penting sudah niat sholat sesuai dengan waktunya. Maka ketika bisa menyempurnakan mengerjakan sholat itu, maka kerjakan dengan sempurna. Kalau sampai meninggalkan sholatnya seminggu, nanti sudah sehat, kerjakan seminggu. Duhurnya 2 kali,
asarnya 2 kali, maghribnya 2 kali. Sama Ustaz. Ustaz mantap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, ngopi bareng. Di Blok udah berapa kali? DKM-nya blok. Masih DKM kan Pak Ustaz? Udah enggak, udah ganti. Udah ganti. Masih. Hah? Udah ganti. Biar dapat gajian akhirat. Oke, lanjut ya. Ini saya pelan banget gitu dan enggak menerangkan yang tinggi-tinggi dan enggak. Serius, ini masih di bawah datarlah aja lah gitu. Nanti kadang-kadang kali kalau ada pertanyaan, kadang-kadang kan ada orang yang memang alim, kadang pertanyaan juga tinggi baru kita jelasin sedikit-sedikit. Oh, baca kitabnya ada yang kurang pas Pak Ustaz, itu harokatnya bisa fathah ya, nanti kita jelasin dan gitu. Oke Pak? Oke. Ini masih ketinggian nggak? Oh, cukup segini ya? Penjelasan cukup ya? Oke. Jadi nanti intinya tadi ketika sholat seminggu sampai tinggalkan dikodok, dulunya 2 kali, asalnya 2 kali terus sampai seminggu. Berarti sampai sudah nggak punya utang sholatnya. Terus gimana Pak Ustaz? Dulu saya pernah masa jadi preman Pak. Mandinya aja prei Pak. Apalagi sholat. Yo, Pak Wasimanto. 5 tahun jadi preman Pak Ustaz. Prei sholatnya ditinggal. 5 tahun terus gimana Pak Ustaz? Saya mau gini. Oh bahkan 20 tahun saya di rumah dulu jadi bujang, nggak pernah sholat. Begitu sholat setelah punya istri, berapa tahun ditinggalkan. Kalau saya udah sulit ngerjakannya, ingatnya udah sulit, berapa sholat ditinggalkan. Udah tobat aja tobat. Nah kalau sampai 10 tahun ninggalin sholat, berarti selama 10 tahun dulunya 2 kali, asal 2 kali, kira sampai gempor nggak? Ntar kalau saya terangin suruh ngodorin begitu, akhirnya nggak mau ngaji lagi, repot malah. Itu namanya dakwahnya nggak sesuai nantinya. Jangan dibikin persulit, jangan dibikin berat-berat, yang ringan-ringan aja dulu. Oke? Umpama jadi preman 20 tahun udah ngitung susah deh waktu sholatnya. Udah tobat aja tobat. Tobat Pak Wasiman. Minta hidayah sama Allah, kesehatan, hidup kedepannya akan lebih baik dan tidak akan meninggalkan fardu sholatnya. Paham Pak? Paham. Ada yang tanya nih? Pak RT sudah diwakilin. Udah 1 jam Pak.